Bab 81. Bos Jia, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti maksudmu? Direktur pabrik Liu berkata perlahan setelah tubuhnya sedikit kaku. Direktur Liu, apakah Anda ingin saya memperjelas kata-kata saya? Kata Jia Peng. Dia langsung mengeluarkan sekotak kartu bajakan di muka semua jenis kartu pahlawan water margin dari ranselnya di belakangnya dan melemparkannya ke depan Direktur Liu ini yang diproduksi pabrik Anda. Demi kerjasama kami, Anda pabrik hanya perlu mengakui kesalahan, meminta maaf, dan kemudian memberikan kompensasi kepada kami atas kerugian yang terkait. Hal ini sudah berakhir. Direktur Jia, saya benar-benar tidak mengerti maksud Anda. Direktur Liu menggelengkan kepalanya. Kartu bajakan ini tidak ada hubungannya dengan kita. Apakah kamu menemukan orang yang salah? Hehe, sutradara Liu. Jika kamu bahkan tidak membuka kotaknya dan tidak melihat isinya, kamu tahu itu kartu bajakan. Apakah kamu Superman dan memiliki sepasang mata perspektif? Jia Yapeng tersenyum. Atau apakah kamu tahu itu kartu bajakan sejak dulu, karena ini yang kamu hasilkan? Ini. Ekspresi Direktur pabrik Liu panik, tapi dia layak menjadi seorang veteran. Setelah kepanikan awal, dia segera menjadi tenang, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baru saja menebak dari kata-kata Bos Jia. Bagaimana saya bisa tahu sebelumnya bahwa ada kartu bajakan? Aku berkata, hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan kita. Bos Jia, kamu telah menemukan orang yang salah. Kata sutradara Liu, apa yang bisa saya sukai seperti dua kacang polong? Kartu bajakan dicetak persis sama dengan yang asli. Saya tidak melihat perbedaan apapun. Saya mengatakan bahwa Direktur Liu terlalu malas. Anda dapat menambahkan bunga ke saya di kartu, dan mencetak kata, jadi saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi sekarang lebih baik. Kamu terlalu malas untuk mencetak bajakanmu dengan cetakan asliku. Kamu terlalu tidak tahu malu. Jia Yapeng memarahi dengan marah. Jia, jangan memuntahkan darah di sini. Kamu harus memberi bukti untuk menjadi laki-laki dan melakukan sesuatu. Jika kamu berbicara omong kosong di sini lagi, aku akan memanggil polisi. Direktur pabrik Liu juga menepuk meja, dan keduanya langsung bangun. Yah, kamu bersulang dan tidak menghukum. Jia Yapeng benar-benar kecewa. Dia melangkah mundur dan menatap dingin ke arah Direktur pabrik Liu dan berkata, Direktur pabrik Liu, saya di sini untuk memberitahu Anda secara resmi dan menunggu panggilan dari pengadilan. Saya akan pergi ke pengadilan untuk menuntut Anda. Pergi saja. Kamu tidak takut pada bayangan. Keluar. Direktur pabrik Liu kembali ke puncak tanpa menunjukkan kelemahan. Jia Yapeng mendengus dingin, berbalik dan meninggalkan pabrik percetakan milik negara Yuzhang tanpa menoleh ke belakang. Bajingan. Direktur Liu tidak tahu siapa yang dimarahinya. Dia duduk kembali di kursinya dan menundukkan kepalanya. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Beberapa menit kemudian, sekretarisnya buru-buru mengetuk pintu dan masuk dan berkata, Direktur pabrik, baru saja pabrik makanan Dakian mengirimkan pemberitahuan. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak ingin semua barang dipesan sebelumnya. Mari kita tangani mereka dengan diri kita sendiri. Selain itu, kata mereka, mari kita tunggu panggilan pengadilan. Saya mengerti. Direktur pabrik Liu mengangguk dan kemudian berkata, Anda pergi dan beritahu direktur dan anggota pabrik lainnya. Bagaimanapun, beritahu kelompok terkemuka dari seluruh pabrik. Kami akan mengadakan pertemuan dalam 1 jam untuk membahas bagaimana menangani masalah ini kali ini. Tanda petik. Ya. Sekretaris menerima perintah dan memberitahu, tetapi rapat tidak diadakan sesuai jadwal dalam 1 jam. Lagi pula, beberapa pemimpin sibuk dan beberapa pemimpin tidak ada di pabrik. Pertemuan itu sudah lama tertunda. Jia Yapeng telah menjawab pertanyaan ini karena beberapa dari kita benar-benar pintar. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika Anda harus melakukannya, dapatkan 1 set tata letak baru dan 1 set template baru, dan sengaja membuat beberapa cacat. Jangan bodoh menggunakan template asli orang lain, dan jangan menggunakan kartu asli yang kami produksi langsung pasang. Ribuan orang bukanlah orang bodoh. Mereka tidak bisa melihat sifat mencurigakan di dalamnya. Apakah mereka bodoh atau kita bodoh? Direktur pabrik Liu dengan marah memarahi. Seperti dua kacang polong, saya menjual barang yang sama dengan yang asli, dan saya tidak bisa menjualnya dengan baik.
Ide saya tidak salah. Pahlawan kita laris manis sekarang. Dalam sebulan terakhir, mereka menjual sekitar 1 juta kotak sebulan, yang merupakan keuntungan 3 juta. Apakah itu? Saya juga mengatur perjalanan untuk belajar di luar negeri bulan depan. Tanpa uang ini, bisakah kita mendapatkan keuntungan seperti itu? Direktur pabrik lain langsung melompat keluar untuk membantah. Sepertinya dia yang mengajukan proposal ini. Jadi orang akan mengajukan tuntutan hukum kepada mereka sekarang. Mungkin kita akan kehilangan semua uang kita. Direktur pabrik Liu menampar meja dengan keras. Yah, Xiao Liu, kita semua adalah orang kita sendiri. Jangan seperti mereka yang membunuh ayah dan musuh kita. Kemarahan tidak bisa menyelesaikan masalah. Mari kita bahas dengan tenang dan lihat bagaimana menangani masalah dengan benar. Ini adalah hal yang paling penting. Sekretaris yang duduk tinggi di atas akhirnya membuka mulutnya, dan begitu sekretaris membuka mulutnya, tidak peduli siapa yang memiliki alur di hatinya, dia menutup mulutnya dengan patuh, dan seluruh ruang konferensi menjadi sunyi dalam sekejap. Kawan-kawan, karena hal-hal telah terjadi, jangan selidiki hal-hal sebelumnya. Jika Anda memiliki solusi untuk masalah tersebut, Anda dipersilakan untuk berbicara dengan bebas, kata sekretaris, tetapi tidak ada yang menjawab di ruang konferensi. Setiap orang yang melakukannya lagi adalah roh manusia. Anda tidak dapat berbicara terlebih dahulu tentang hal semacam ini, jika tidak akan ada yang salah di masa depan, itu adalah kesalahan Anda sendiri. Xiao Liu, bos Jia ini adalah pelangganmu. Beri kami batu bata untuk menarik batu giok. Mari kita bicara tentang pandanganmu dulu. Sekretaris Sitiao berkata perlahan. Bab 82. Pendapat saya? Direktur pabrik Liu melihat sekeliling dan berkata, pendapat saya sangat sederhana. Saya akan berbicara dengan Presiden Jia secara pribadi dan mencoba membalik halaman untuk kedua belah pihak. Jika saya tidak bisa, saya akan pergi ke pemimpin kota. Dia Jia Yapeng tidak memberi saya muka. Dia tidak berani tidak memberi muka kepada pemimpin kota. Apa, kamu meminta kami untuk menyerah kepada borjuasi? Di mana kamu mengambil yang asli? Seseorang langsung mencela. Tidak, kamu tidak bisa mengatakan itu. Sekarang reformasi dan keterbukaan, yang diizinkan oleh negara, dan kali ini kami sangat kasihan pada orang lain. Jika kami meminta maaf kepada orang lain dan kembali menjalin hubungan, itu juga bagus. Sekretaris mengikuti, dan yang lainnya mengangguk dan mengiyakan. Dan sutradara Liu sedikit lega. Xiao Liu, menurutmu apakah kita dapat terus memproduksi kartu-kartu ini dengan aman jika kita berjabat tangan dengan Jia atau semacamnya? Sekretaris berbalik dan mengajukan pertanyaan kepada direktur pabrik Liu yang membuat direktur pabrik Liu menatap. Setelah berinisiatif meminta maaf, saya tetap berharap untuk terus memproduksi produk bajakan tersebut. Apa yang bisa ditanyakan oleh sirkuit otak yang sangat besar? Sekretaris, saya khawatir ini tidak akan berhasil. Saya khawatir orang tidak akan mengizinkannya. Lagi pula, orang mengandalkan kartu ini untuk menghasilkan uang. Jika kita berjabat tangan dengan Jia Yapeng dan berdamai, kartu ini akan secara alami tidak dapat direproduksi. Direktur pabrik Liu berkata dengan senyum pahit. Yah, itu masalah, kata sekretaris dengan nada panjang, dan perpisahan ini sepertinya merupakan sinyal, dan yang lainnya segera melompat. Ini sama sekali tidak bagus. Kami tidak bisa menghentikan produksi kartu pahlawan Water Margin ini. Sebaliknya, saya pikir kami juga harus memperluas produksinya. Hanya saja Jia Yapeng memutuskan hubungan dengan kami, jadi kami tidak harus menghasilkan untuknya dan biarkan dia membelinya untuk menghasilkan uang. Semua uang akan diperoleh sendiri. Artinya, dia menghasilkan 5 juta yuan bulan lalu, lebih dari uang yang dia dapatkan dari Jia Yapeng tahun lalu. Jia Yapeng benar-benar serakah Wong Xian. Mengapa kita tidak bisa menghasilkan uang untuknya? Tapi kartu-kartu ini dibakar oleh animasi Jia Yapeng. Tanpa dia, kartu-kartu ini tidak dapat dijual dengan harga yang sangat tinggi. Direktur pabrik Liu menundukkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Apa penghargaan animasi dan api Jia Yapeng? Saya pikir itu semua penghargaan kami, kata seorang pemimpin pabrik, dan orang-orang di sekitarnya memandangnya satu demi satu untuk mendengarkan nasihatnya.
Keberhasilan kartu-kartu ini sebenarnya karena pencetakan yang sangat indah dan indah. Mengapa kartu-kartu ini dapat dicetak dengan sangat indah dan indah? Tentu saja, itu karena pabrik percetakan milik negara Yuzhang kami memiliki teknologi yang luar biasa, peralatan canggih, dan manajemen yang sempurna. Para karyawan telah bekerja keras. Ngomong-ngomong, saya telah mendengar bahwa agar kami membantunya mencetak, Jia Yapeng berlutut dan bersujud di depan direktur pabrik Liu. Dialah yang memohon kepada kami bahwa kami dengan penuh belas kasihan membantunya. Lao Liu, apakah Anda mengatakan ini waktu? Pemimpin memandang direktur pabrik Liu dan bertanya. Ya, aku tidak ingat dengan jelas. Wajah sutradara Liu sedikit pucat, tapi dia tetap mengatakannya. Itu benar. Semua pujian adalah milik kita. Itu tidak ada hubungannya dengan Jia Yapeng. Jika kita tidak mencetaknya, dia takut dia bahkan tidak bisa menjual sekotak mie. Selain itu, XX pernah mengatakan bahwa seluruh negara adalah permainan catur, dan setiap orang berkontribusi pada situasi keseluruhan. Apa situasi keseluruhannya? Seluruh Yuzhang kami adalah situasi keseluruhan, dan semua orang adalah situasi keseluruhan. Tidak ada hak cipta untuk kepentingan semua orang di Yuzhang. Apakah Anda ingin makan di dalam panci? Betul sekali. Betul sekali. Pemimpin lain bertepuk tangan satu demi satu, dan bahkan sekretaris tidak bisa menahan anggukan. Saya pikir kita juga harus membuka pabrik makanan untuk memproduksi mie jenis ini. Nyatanya, 108 potong mie seharga 5 yuan tidak menghasilkan banyak. Lebih menguntungkan membeli mie dengan mereka. Jangan serakah. Jia Yapeng menjual 50 senin per tas, dan kami akan menjual 30 senin, atau kami hanya akan menjual 20 senin. Saya punya kerabat jauh dari pabrik Jia Yapeng. Dia mengatakan bahwa harga sebenarnya dari paket mie itu kurang dari 5 senin. Bahkan jika kami menjual satu paket seharga 20 senin, kami bisa mendapat untung 3 kali lipat. Oke. Sorakan terdengar, dan kemudian orang-orang melihat sekretaris mulai bertepuk tangan, dan semua orang di seluruh ruang konferensi bertepuk tangan. Kalau begitu, sudah beres. Xiao Liu, kamu bisa pergi dan berbicara dengan Jia Yapeng. Jika kamu punya pembicaraan yang baik, mari berjabat tangan dan berdamai. Kita juga bisa mencetak kartunya. Artinya, dalam hal kapasitas produksi, pertama-tama kita harus tetap berpegang pada kartu kita sendiri dan mencetaknya untuknya di waktu luang kita. Jika dia tidak melakukannya, maka meskipun dia tidak melakukannya, kita tidak perlu memberinya muka. Kita hanya membuka pabrik makanan dan menjualnya dengan mie pipih. Bukankah namanya mie pipih ELF? Sebut saja dia Rakun. Saya pikir Rakun sangat lucu. Sekretaris dengan cepat mendapat tepuk tangan meriah, dan direktur pabrik Liu tidak terkecuali. Bagaimana jika Jia Yapeng benar-benar pergi ke pengadilan untuk menuntut kita? Setelah bertepuk tangan, direktur pabrik Liu mau tidak mau bertanya. Aku berkata, Lao Liu, keberanianmu semakin kecil. Coba lihat, ada semakin banyak orang di dunia seperti kita. Mereka semua baik-baik saja. Apa yang bisa kita miliki? Yah, aku tidak bisa. Aku bisa melapor ke pemimpin kota. Kita semua adalah darah daging dari orang tua kita. Bisakah mereka membantu orang luar? Ya, ada lebih dari 1.000 pekerja dan keluarga lebih dari 3.000 pekerja di belakang kita. Mereka semua mengharapkan kita untuk hidup. Bisakah pemimpin membantu orang luar? Lao Liu, mari kita memiliki hati 110.000. Jika nama belakangnya adalah Jia, tidak apa-apa. Jika dia berani menjadi badut di sana, orang-orang tidak akan membiarkannya pergi. Ya. Melihat kaliber yang sama di seluruh ruang konferensi, direktur pabrik Liu tidak mengatakan apa-apa dan setuju. Kemudian para pemimpin pabrik dengan cepat mencapai kesepakatan, dan masalah itu diselesaikan dengan begitu bahagia. Ketika rapat selesai, direktur pabrik Liu kembali ke kantornya dan duduk di kursi selama lebih dari 1 jam. Sekretarisnya khawatir dan bertanya, Direktur pabrik, apakah ada yang bisa saya lakukan? Xiao Xu. Liu Chang menghela nafas dan akhirnya berkata, kamu telah mencatat pertemuan hari ini. Bagaimana menurutmu? Apa yang bisa saya pikirkan? Para pemimpin memikirkan segalanya dari posisi yang menguntungkan secara strategis. Kami prajurit kecil dapat melakukan banyak hal dengan baik.
kata sekretaris sambil tersenyum. Xiaoxu, aku membawamu keluar sendirian. Aku tidak ingin mendengar omong kosong ini. Katakan dengan jujur apa yang kamu pikirkan. Direktur pabrik Liu tiba-tiba membentak dan mengejutkan Xiaoxu. Dia dengan hati-hati mengamati ekspresi para pemimpinnya dan memastikan dia tidak menguji dirinya sendiri sebelum dia dengan hati-hati berkata, para pemimpin hari ini tampaknya juga menerima begitu saja. Terlalu apa? Juga. Terlalu apa? Terlalu. Lupakan saja, lidah anak laki-lakimu sudah belajar tergelincir. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa mereka terlalu bodoh? Direktur pabrik Liu berkata dengan dingin. Direktur pabrik, saya tidak bisa mengatakan itu, kata sekretaris dengan senyum pahit. Sudah kubilang, kamu salah. Semua orang di ruang pertemuan adalah rubah tua, dan tidak ada yang bodoh, meskipun mereka semua tahu betapa bodohnya mereka. Direktur pabrik Liu mencibir. Lalu mengapa mereka mengatakan itu? Sekretaris akhirnya berseru. Karena mereka terlalu pintar, dan 5 juta terlalu menggiurkan. Ini 5 juta. Total penjualan kami tahun lalu hanya 12 juta. Jika setiap bulan ada 5 juta, itu akan menjadi 60 juta setahun. 6.000 universal berikan kepada pabrik. Berapa banyak keuntungan yang dapat dibayarkannya dan berapa banyak pencapaian politik yang dapat diberikannya kepada mereka. Jadi mereka harus berbohong dan hal-hal bodoh. Bagaimana mereka bisa menipu orang lain jika mereka tidak menipu rakyatnya sendiri terlebih dahulu? Bagaimana Anda bisa membujuk mereka jika Anda tidak menemukan alasan yang cocok untuk diri Anda sendiri? Direktur pabrik Liu mengetuk meja. Sekretaris tiba-tiba menyadari. Apakah Jia Yapeng benar-benar tidak takut menuntut kita di pabrik? Sekretaris mau tidak mau bertanya lagi. Kita tidak perlu takut untuk menuntut. Lagi pula, mereka benar dalam mengatakan sesuatu. Kita adalah anak kita sendiri, kata sutradara Liu. Apalagi yang kamu khawatirkan, direktur pabrik? Bukankah ini pencapaian yang bagus untukmu? Lagi pula, kamu mendorong hal ini. Ketika sekretaris lama mengubah posisinya, kamu akan tutup mulutmu. Direktur Liu menatap, dan sekretaris tutup mulut. Jika kami dapat memiliki 5 juta sebulan, saya tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi kami melakukan yang terbaik. Jia Yapeng pasti akan mengambil banyak langkah untuk mendapatkan kembali konsumen. Tidak pasti apakah pendapatan 5 juta bulanan kami dapat bertahan hingga tahun depan. Tanda petik. Terlebih lagi, Jia Yapeng akan mempublikasikan kali ini. Reputasi pabrik kami benar-benar buruk kali ini. Saya khawatir tidak ada perusahaan swasta yang berani datang kepada kami untuk mencetak di masa depan. Kali ini, akan ada bencana yang tak ada habisnya. Saya khawatir pabrik kami akan mengalami kesulitan nyata dalam beberapa tahun. Visi sutradara Liu memang sangat berjangka panjang. Tapi kali ini, dia berpikir agak terlalu lama. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Tapi Jia Yapeng bukanlah seorang pria terhormat. Bab 83. Kenyataannya sepertinya sama dengan prediksi para pimpinan di pabrik. Jia Yapeng tidak punya care untuk mengambilnya. Bisnis mereka masih berkembang pesat dan segera menyebar ke seluruh utara dan selatan sungai. Bahkan kota Yuzhang tidak segan-segan menjual seluruh set kartu bajakan. Bagaimanapun, Jia Yapeng tahu segalanya, jadi tidak perlu menyembunyikan telinganya dan mencuri bel dan menjualnya secara langsung, menghasilkan lebih banyak uang adalah kata terakhir. Pada akhir November, penjualan kartu bajakan ini telah melampaui 7 juta yuan, memecahkan rekor bulan sebelumnya. Seluruh pabrik penuh dengan tawa dan tawa. Semua orang memberikan bonus 1 bulan lagi. Disebutkan bonus akhir tahun mencapai 4 angka. Semua orang memuji kepemimpinan yang bijak, dan seluruh pabrik senang dan cemas. Waktunya segera tiba pada tanggal 1 Desember, yang juga dipuji oleh rekan-rekan di pabrik pahlawan tepi air. Kawan Jia Yapeng benar-benar kawan baik yang mau membantu orang lain. Menimbang bahwa ini terkait dengan dompet, pabrik mengumpulkan semua pemimpin untuk berkumpul di ruang konferensi untuk melihat bersama selama lembur. Beberapa helai rambut kemarahan Jia Yapeng telah rontok. Bab 84. Pertemuan di sini masih berlangsung. Karena keadaan darurat animasi kedua,
Para pemimpin yang awalnya berencana untuk pergi setelah menonton animasi harus tetap berada di ruang konferensi dan menunggu hasil lebih lanjut. Mereka telah mengirim seseorang untuk membeli MILF versi terbaru. Menurut iklan di TV, pada hari yang sama ketika animasi ditayangkan, semua toko harus mengganti MILF versi terbaru. Untuk mempertahankan pendapatan besar ini, semua pemimpin pabrik dengan suara bulat memutuskan untuk menggunakan kecepatan tercepat untuk menyalin versi baru dari kartu pahlawan margin air. Setelah hubungan terakhir runtuh, Dakian menghentikan semua kerjasama dengan mereka. Secara alami, mereka tidak dapat menerapkan template resmi. Mereka hanya dapat mengirim seseorang untuk membeli sampel untuk disalin. Namun, para pemimpin ini masih tidak terlalu memperhatikan hal ini. Meski butuh waktu untuk meniru, mereka semua adalah pencetak lama dengan pengalaman kerja puluhan tahun. Selama seperti dua kacang polong kesabaran, adalah mungkin untuk menyalin barang cetakan apapun ke tangan mereka. Meskipun tidak mungkin untuk mencapai tingkat yang sama dengan kartu asli sebelumnya, masih boleh meniru lebih dari 90%. Segera, seperti yang diharapkan oleh para pemimpin pabrik, sekretaris kembali dengan membawa sekotak MILF, dengan cepat membukanya dan mengirimkan paket ke masing-masing pemimpin. Mari kita buat Dakian bangga selama sebulan. Setelah sebulan, uang itu akan tetap menjadi milik kita, kata seorang pemimpin sambil tersenyum. Saat membuka paket, dia mengeluarkan versi baru dari kartu pahlawan tepi air. Baru saja dimulai dengan kartu pahlawan tepi air ini, wajah tersenyum dari pemimpin barusan mengeras dalam sekejap. Meskipun sang pemimpin telah lama meninggalkan lini produksi, bagaimanapun juga dia berasal dari lini depan. Ketika dia menyentuh barang cetakan, dia bisa merasakan 7.788 dan menebak dengan bahan dan teknologi apa barang itu dicetak. Namun ketika kartu baru itu jatuh ke tangan pemimpin, ekspresi pemimpin itu bingung, karena dia tidak bisa menyentuhnya. Apa bahan dari kartu ini? Seberapa keras? Seberapa keras rasanya kartu ini? Segera, pemimpin lain juga menemukan bahwa seorang pemimpin memegang kartu di tangannya dan berseru. Tidak, sepertinya bahan cetakannya bukan kertas. Dan tidak bisa sobek. Pemimpin lain juga berteriak. Setelah mengetahui bahwa bahannya berbeda, dia secara naluriah ingin mencoba merobeknya, tetapi ternyata dia tidak dapat merobek kartunya. Rasanya dingin dan terasa seperti logam. Apakah bahan kartu ini terbuat dari logam? Kata pemimpin lainnya. Saat ini, dia telah merobek kantong plastik kecil di luar. Dia merasakan nuansa kartu baru ini dekat dengan daging dan menemukan bahwa kartu ini sebenarnya adalah kartu dengan nuansa logam. Ketika Anda melihat warnanya, sangat cerah, dan perasaan refleksi dan transparansi. Bagaimana cara mencetaknya? Apakah menggunakan teknologi pencetakan logam? Tapi tidak, pencetakan logam tidak bisa begitu cerah, dan akan menutup setelahnya sedikit gesekan. Tidak mungkin sealami sekarang. Ini adalah pemimpin yang masih bekerja di garis depan, sehingga dia menemukan lebih banyak masalah. Melihat kartu baru ini, semua pemimpin yang hadir tercengang. Mereka menemukan bahwa mereka, para pencetak lama yang telah mencetak lebih dari 10 atau bahkan puluhan tahun, bahkan tidak tahu apa-apa tentang kartu, teknologi pencetakan, dan keterampilan. Ini luar biasa. Laohi, kamu adalah kepala Departemen Teknologi. Katakan padaku apa yang terjadi dengan kartu ini. Sekretaris bertanya pada seseorang yang duduk di sudut yang tidak mendapat perhatian pada waktu-waktu biasa. Aku tidak yakin. Dia, yang telah berada di Departemen Teknologi selama beberapa dekade dan telah menjadi kepala bagian selama lebih dari 10 tahun, tetapi tidak pernah membuat kemajuan, berkata setelah merenungkan beberapa saat dengan kartu ini di tangannya. Yang pertama adalah bahan kartunya. Awalnya saya kira bahannya logam, ternyata cetakannya terlalu bagus. Permukaan bahan logam tidak bisa dicetak dengan sempurna. Apalagi bisa dilihat dari sisi kartunya bahwa bahan kartu sebenarnya memiliki transparansi tertentu, yang tidak dapat dicapai oleh bahan logam. Menurut pengalaman saya pikir ini harus menjadi plastik polimer jenis baru. Hanya plastik polimer yang dapat mencapai rasa yang mirip dengan logam dan tingkat pencetakan yang sempurna. Tapi apakah itu spesifik atau tidak? Kita masih perlu membawanya ke laboratorium untuk percobaan sebelum kita bisa menganalisanya dengan jelas.
kata kepala seksi. Yah, Laohi, kerja keras saja, tambahkan shift malam ini, lakukan percobaan, dan beri kami laporan besok. Kami akan mengadakan pertemuan dan pastikan untuk mengatasi masalah ini secepat mungkin. Sekretaris melambaikan tangan besarnya, dan kemudian para pemimpin pulang kerja. Hanya Laohi yang terpaksa menelepon istrinya dan mengatakan bahwa setelah makan dan tinggal di pabrik malam ini, ambil saja kartu ini dan pergi ke lab. Keesokan harinya, para pemimpin berkumpul di ruang konferensi lagi, tetapi kepala seksi tidak memiliki siapa-siapa. Setelah sekretaris meledak 3 kali, direktur dia akhirnya masuk dengan mata hitam besar dan mata merah. Bagaimana kabar Laodia? Apakah ada hasil? Sekretaris bertanya dengan prihatin. Ya, dia mengangguk seperti yang saya duga kemarin, bahan dari kartu-kartu ini memang sejenis plastik polimer, tetapi kami tidak dapat menemukan jenis plastik polimer apa itu, karena ini adalah jenis plastik polimer yang belum pernah kami lihat sebelumnya, baik bahan asing atau bahan yang baru dikembangkan di Cina. Lagi pula, tidak ada sampel di pabrik kami. Saya tidak dapat mengonfirmasi. Tanda petik. Mengenai bagaimana kartu ini dicetak, saya belum sepenuhnya memahaminya. Sepertinya pencetakan inkjet yang paling tradisional, tetapi pencetakan inkjet tidak bisa begitu halus, bahkan setiap garis dan rambut dapat dicetak dengan sangat jelas. Tanda seru. Mungkin juga pencetakan cembung atau pencetakan cekung, tetapi bahan ini tidak mungkin menggunakan care ini. Saya pikir perlu mencoba beberapa metode pencetakan khusus lainnya, seperti ketika dia hendak berpidato panjang, seorang pemimpin di sekitarnya menghentikannya dan berkata dengan tidak sabar, kami tahu kamu ahli, tetapi bisakah kamu memberitahu kami secara singkat? Komahike menghela nafas dan berkata, sederhananya, saya tidak dapat menemukan jawaban yang benar baik dari bahan atau dari teknologi pencetakan. Teknologi pencetakan bahan ini sama sekali bukan teknologi tradisional digunakan di Cina. Ini harus menjadi teknologi pencetakan yang lebih canggih yang diperkenalkan dari luar negeri. Untuk teknologi apa, saya masih perlu memeriksa data dan melakukan lebih banyak percobaan. Baiklah, beritahu kami berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menyalinnya? Berapa lama? Mulut Kecang menunjukkan senyum mengejek. Itu tergantung keberuntungan. Jika kita beruntung, kita akan keluar dalam setahun. Jika kita tidak beruntung, kita harus hidup di kehidupan selanjutnya. Bab 85. Bagaimana bisa begitu lama? Kenapa, kamu baik-baik saja? Bukankah kamu mengatakan bahwa seluruh Xiji yang tidak dapat menemukan orang yang lebih baik darimu? Mendengar apa yang dikatakan Lao, banyak orang segera mulai mengobrol. Kamu bisa melakukannya. Lao dia mendengar dengan marah. Siapapun yang membisiki saya lagi akan duduk di posisi saya. Jika Anda bisa mengeluarkan teknologi baru ini dalam waktu 1 tahun, posisi dan tiket saya adalah miliknya. Aoyo. Siapa yang datang? Siapa yang datang untukku? Perkataan Laohi langsung membuat hening berikut ini. Aku bercanda. Tidak masalah bagi mereka untuk memberitahu saya apa yang harus dilakukan, tetapi mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukannya sendiri. Yah, Laohi, kami tahu kamu memiliki kemampuan. Diam dan pertimbangkan situasi keseluruhan. Saran sekretaris, dan Laodia menutup mulutnya dengan patuh. Kawan-kawan, saya percaya apa yang dikatakan Kamerat Hi. Sepertinya situasi kali ini masih suram. Mari kita lihat bagaimana kita dapat mengatasi kesulitan kali ini dan menemukan metode dan saran. Tambah sekretaris. Kali ini, penonton kembali diam. Jika Anda tidak bisa menirunya, tidak akan ada yang bisa dilakukan. Kecuali mereka bisa menyerahkan urusan pencetakan kartu kepada kita lagi, tapi itu tidak mungkin. Gumam seseorang. Tidak mungkin Jia Yapeng menyerahkan bisnis percetakan ke pabrik percetakan milik negara Yuzhang. Namun tanpa diduga, setelah mendengar kalimat ini, mata seseorang berbinar dan berkata, Sekretaris, jika Anda mengatakan sebaliknya, mari kita pergi ke pemimpin kota dan meminta mereka untuk menekan Dakian. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan anak kita sendiri? Lengan mereka bisa jangan memelintir paha mereka dan mencondongkan wajah mereka. Mereka tidak akan mampu membawanya. Saya khawatir. Sekretaris menggelengkan kepalanya. Sekarang nada di atas adalah untuk mengembangkan anak-anak liar.
Aku tidak akan mengurus perilaku tidak tertib mereka berkali-kali. Sebagai orang tua yang akan pensiun, tidak ada gunanya mencari pemimpin. Kalau begitu kita bisa. Ketika pria itu hendak berbicara, seorang pria tiba-tiba masuk dan menyerahkan sebuah dokumen kepada sekretaris dengan corak yang aneh. Sekretaris melihatnya dan alisnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Yah, jangan berdebat lagi. Jangan memikirkan masalah teknis apapun. Sekretaris melemparkan dokumen itu ke atas meja. Dakian telah menyerahkan surat dakwaan ke pengadilan. Ini surat panggilan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Kami ingin pergi ke pengadilan untuk diadili dalam seminggu. Apa, dia benar-benar berani menuntut kita? Sebaliknya, dia benar-benar mengira dunia adalah milik mereka. Jika kita tidak pergi, aku akan melihat pengadilan berani. Pergi atau mau pergi, adalah unit saudara, tapi pengadilan pasti akan membantu kita. Ada perbedaan pendapat di bawah panggung. Mendengar kepala sekretaris sebentar, dia mengetuk meja dengan keras, membuat semua orang diam. Lalu dia berkata, saya tidak tahu banyak tentang hukum. Siapa di antara Anda yang tahu? Mari kita bicara tentang kemungkinan dihukum jika kita menjawab gugatan itu. Ini. Hadirin kembali terdiam. Sekretaris Anda tidak mengerti hukum. Bagaimana kita dapat memahami hukum? Kami hanya tahu bagaimana menjadi seorang pemimpin. Pada saat kritis, Direktur Liu berdiri dan berkata, Sekretaris, bukankah pabrik kita mempekerjakan konsultan hukum sepanjang tahun? Ayo cari dia dan tanyakan padanya. Ya, saya lupa. Kami masih memiliki penasehat hukum. Xiao Wang, tolong undang penasehat hukum kami. Xiao Wang, sekretaris, bergegas keluar. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan wajah pahit dan berbisik di telinga sekretaris. Bajingan, dia belum libur hari ini. Kenapa dia tidak di pabrik? Kami belum pulang kerja. Dia libur kerja dulu. Siapa yang memberinya cuti? Apakah dia mau melakukannya atau tidak? Apakah dia memiliki disiplin organisasi apapun dan memecatnya? Sekretaris menamparnya di atas meja dengan marah. Wajah sekretaris Wong bahkan lebih pahit. Dia hanya bisa datang ke telinga sekretaris dan berbisik, pemimpin, Anda lupa bahwa pengacara Nian adalah keponakan jauh Anda. Ekspresi sekretaris itu kaku sesaat. Ia benar-benar lupa bahwa penasehat hukum di pabrik itu adalah keponakan jauhnya. Saat tahun baru Imlek beberapa tahun yang lalu, saudara jauh membawa mobil barang tahun baru untuk memohon padanya. Setelah mengemis selama setahun, dia tidak tahan dengan antusiasme orang lain, jadi dia dengan enggan setuju. Bagaimanapun, tidak ada perselisihan hukum di pabrik selama lebih dari 10 tahun, dan posisi penasehat hukum diperlukan. Lebih baik lebih murah orang Anda sendiri daripada yang lain. Maka sekretaris berani mempekerjakan keponakan kecilnya yang baru saja lulus sekolah dan tidak memiliki pengalaman sebagai penasihat hukum perusahaan. Itu masih merupakan gaji tertinggi di seluruh pabrik, yang membuat sekretaris sedikit cemburu. Tapi bagaimanapun juga, keponakannya jauh dari rumah. Nyatanya, dia tidak bisa mengingat dengan jelas untuk waktu yang lama. Sulit bagi sekretaris Wong untuk mengingatnya, kalau tidak dia akan membuat lelucon besar. Pemimpin, Anda tidak tahu bahwa konsultan hukum hanyalah konsultan pabrik kami. Mereka tidak harus bekerja di pabrik. Mereka bekerja di firma hukum mereka sendiri, tetapi on call. Sekretaris Wong tidak akan menjadi sekretaris yang baik dan mengambil inisiatif untuk membersihkan pengepungan. Jadi, itu saja. Sekretaris mengangguk tiba-tiba, dan kemudian meminta sekretaris untuk memanggil penasihat hukumnya secepat mungkin. Setelah menunggu sekitar 20 menit, dia berpakaian berantakan dan rambutnya berantakan. Nampaknya penasehat hukum yang baru saja bangun dari tempat tidur akhirnya datang. Selanjutnya, sekretaris Wong menghabiskan 20 menit lagi untuk menjelaskan semuanya kepada pengacara Nian. Pengacara, Anda tahu situasi umumnya. Menurut Anda, siapa yang menang dan kalah dalam gugatan ini? Tanya sekretaris. Bagaimana aku tahu? Tidak ada kasus yang sudah jadi di buku ini. Tunggu, mungkin, tapi aku tidak ingat. Kepala pengacara berantakan, tetapi dia tidak boleh mengungkapkannya, jika tidak, pekerjaan konsultan bergaji tinggi akan hilang. Untungnya, anak itu sangat pandai berakting.
Dia pertama kali berpikir dengan serius dan tenang selama lebih dari 10 menit. Semua pemimpin yang melihatnya mengangguk. Setelah merasa bahwa anak itu cukup stabil, dia berkata, "Permisi, apakah pihak lain memiliki bukti yang meyakinkan untuk membuktikan bahwa kartu bajakan itu benar-benar diproduksi oleh kami?" "Apa bukti yang menentukan?" tanya para pemimpin dengan rasa ingin tahu. "Itu adalah saksi atau barang bukti yang dapat membuktikan 100% yang tidak dapat kita sangkal. Yang pertama adalah saksi. Berapa banyak orang yang mengetahui hal ini? Berapa banyak dari mereka yang dapat bersaksi tentang Jaya Peng?" kata pengacara itu. "Itu lebih," kata seorang pemimpin dengan sedikit gemetar. "Para pekerja yang langsung menangani produksi di pabrik tahu itu." "Tidak apa-apa. Lagi pula, kami juga memproduksi kartu asli." Saat itu, tidak cukup hanya mengatakan bahwa para pekerja itu memproduksi kartu asli. Selain itu, mereka semua adalah pekerja pabrik dan kehidupan mereka ada di pabrik. Mereka umumnya tidak akan mengkhianati kita. Tanda seru kata-kata pengacara Nian melegakan semua pemimpin dan sangat mengangguk. Satu-satunya hal yang akan menimbulkan masalah adalah para pemimpin yang secara langsung menangani produksi ini. Jika mereka keluar untuk bersaksi, akan sulit untuk menyangkal. "Jangan khawatir, semua pemimpin sedang duduk di sini. Bagaimana kita bisa mengkhianati diri kita sendiri?" Sekretaris tertawa, dan pemimpin lainnya tertawa. "Maka semuanya bukan masalah besar. Pasar terkait. Kami akan menang." Pengacara itu bersumpah. "Bagaimana dengan alat bukti? Tadi saudara bilang tidak ada masalah dengan saksi. Bagaimana kalau ada masalah dengan alat bukti?" Direktur pabrik Liu tiba-tiba bertanya. "Tidak akan ada masalah dengan bukti material. Padahal, jika kartu cetak kita agak berbeda dengan kartu asli, itu akan menjadi masalah besar, karena selama orang mencoba mendapatkan cetakan kita sendiri dari pabrik, mereka bisa tidak menyangkal bukti material. Tapi seperti dua kacang polong, kita tidak dapat membuktikan bahwa tidak ada perompak lain yang dapat membuat cetakan yang sama dari cetakan yang sama." Pengacara itu tertawa. "Faktanya, ada satu hal lagi yang memutuskan bahwa kita tidak akan pernah kalah," kata Nian sambil tersenyum. "Ya, itu dia." "Ya, kenapa aku tidak memikirkan ini? Hahaha. Dengan jurus ini, kita tidak akan pernah kalah. Kita akan menang." Para pemimpin tertawa satu demi satu. Bahkan sekretaris yang baru saja marah merasa keponakannya dari jauh enak dipandang dan cakap.